Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama. Halo, selamat malam saudara. Selamat datang di Berita Utama. Selain dua informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sorotan mengenai uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri DPR RI. Komisi 3 DPR menyetujui Komjen Idam Aziz menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian. Pengendalian radikalisme di tanah air menjadi salah satu sorotan sejumlah anggota Komisi 3 DPR dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri Komjen Idam Aziz. Bersama saya, Astrid Wibisono, kita jelang berita utama selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Polres Kota Besar Makassar masih terus menyelidiki penyebab meninggalnya seorang ibu M di Makassar. Polisi telah memeriksa 6 orang saksi yang merupakan tetangga M. Dari keterangan tetangga, selama ini korban tidak pernah mengeluh sakit. Bahkan 3 hari sebelum kejadian, korban masih sempat berinteraksi dengan tetangga saat hendak memesan makanan secara online. Korban juga dikenal tertutup selama berada di tempat kos. Sejauh ini sudah 6 saksi dari tetangga dan juga pemilik tempat kos yang pertama menemukan jasad korban ini diambil keterangannya oleh polisi. Sejauh ini baru kita periksa saksi-saksi tetangga-tetangga korban dari yang mulai pertama menemukan, terus sesaat sebelum kejadian terakhir siapa yang terakhir bertemu, dan juga ke kanan kiri rumah kos korban. Totalnya ada berapa saksi bang semua? Ada 5 sampai 6 orang. Iya, dan suaminya itu? Suaminya belum. Suaminya rencana hari ini. Seorang balita berusia 2 tahun ditemukan warga tengah memeluk jasad ibundanya yang telah meninggal dunia di rumah kos mereka di Jalan Bontonompo, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Kini sang anak masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk memastikan keadaannya baik-baik saja, baik secara fisik maupun kejiwaan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari 2 peristiwa serupa ini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Winda Anggraini di Makassar, Sulawesi Selatan, dan ada Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Saya akan terlebih dahulu ke Makassar. Winda, ini sudah 6 saksi diperiksa oleh polisi terkait penyelidikan tewasnya seorang ibu di kamar kos ini. Apakah polisi ini akan juga memeriksa sang suami? Saudara, berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Makassar yang baru saja kami konfirmasi menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap suami korban sudah dilakukan hari ini. Kurang lebih pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, suami korban telah diperiksa oleh pihak kepolisian dan dimintai keterangannya terkait dengan hubungan korban dengan suami, lalu kemudian juga ditanyakan terkait dengan kondisi rumah tangga korban dan juga sang suami. Kemudian hal ini diketahui karena korban dan sang suami diketahui telah tidak serumah lagi kurang lebih selama 3 bulan, sehingga korban memilih untuk tinggal di sebuah rumah indekos yang berada di Jalan Bontonompo, Makassar, dan tinggal bersama anaknya Angel yang masih berusia 2 tahun. Untuk mengusut tuntas kasus ini, saudara, pihak kepolisian hingga saat ini masih mencari dan juga melakukan penyelidikan lebih dalam lagi, dan rencananya akan dilakukan olah tempat kejadian perkara untuk kedua kalinya. Jika kita merujuk kepada hasil olah tempat kejadian perkara yang pertama kali pada hari Senin 28 Oktober 2019, pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 2 telepon genggam milik korban dan juga kartu identitas milik korban. Dan
ada keganjalan yang kemudian ditemukan untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab kematian dari ibu berinisial M ini yang hingga saat ini masih tanda tanya, karena berdasarkan hasil visum pihak kepolisian ataupun juga tim dokter menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan yang ditemukan di jenazah ibu berinisial M ini. Kemudian juga dicari apakah ada penyebab lain seperti tindak pidana yang terjadi di rumah indekos juga tidak ada, karena barang-barang berharga milik korban juga masih aman. Kemudian ditinjau lagi terkait dengan kondisi rumah indekos, apakah terjadi kerusakan sehingga membahayakan korban dan juga anaknya juga tidak ada. Jadi hal ini masih menjadi tanda tanya hingga saat ini, sehingga pihak kepolisian masih kesulitan juga untuk menemukan apa sebenarnya penyebab kematian dari ibu berinisial M ini, karena pihak keluarga juga menolak jenazah dari M ini untuk diperiksa, sehingga hingga saat ini belum diketahui apa sebenarnya penyebab kematian dari ibu berinisial M ini di rumah indekos yang berada di Jalan Bontonompo, Makassar. Hingga saat ini pihak kepolisian nantinya akan masih mengumpulkan bukti-bukti lainnya untuk memastikan hasil olah TKP yang telah dilakukan pertama kali pada hari Senin lalu. Dan untuk lebih jelasnya berikut kutipan wawancara kami dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Indra Mukul. Pemeriksaan visum luar dari yang dilakukan Rumah Sakit Bayangkara tidak ditemukan tanda-tanda trauma akibat kekerasan. Kemudian kondisi jenazah sudah mulai mengalami pembusukan. Diperkirakan estimasi waktu kematian korban 2-3 hari. Kalau dari nggak ada bekas pukulan kan, kalau mayat itu kan kalau dipukul pasti ada bekas. Iya, bekas memang. Cuma ditemukan lebam mayat di belakang. Lebam mayat itu bisa akibat benturan, bisa akibat karena darah itu kan benda cair. Iya. Jadi dia ketika tidak dipompa oleh jantung, dia pasti akan mengendap. Nah, itulah mengakibatkan lebam mayat. Jadi lebam mayatnya di sekujur tubuh bagian bawah. Jadi kasus ini dihentikan atau dilanjut? Belum kita hentikan, tapi kita masih kumpulkan bukti-bukti lain. Hingga saat ini belum diketahui kapan nantinya pihak kepolisian akan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk kedua kalinya. Kami masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian yang nantinya akan melakukan olah TKP. Sementara itu jenazah M sudah dimakamkan pada siang kemarin di pemakaman Panaikang. Astrid. Akan digelar olah TKP yang kedua di Makassar. Terima kasih Winda dari Makassar.